Satu, dua. Halo. Halo. Yang terhormat Ketua Biro Penginjilan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kibait. Yang saya hormati Ketua PPMK Gereja Kibait Klasis Polewali Mamasa. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta, Guru Injil dalam lingkup Gereja Kibait. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta dari gereja-gereja tetangga. Yang saya hormati Bapak Ibu Penatua Diaken. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh ibu, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta Natal yang berbahagia pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang dalam ibadah perayaan Natal Gereja Kibait Klasis Polewali Mamasa bersama Pos PI Gosu. Kita bersyukur kita boleh menjalani kehidupan kita dalam hampir 1 tahun. Bahkan kita bersyukur hari ini kita boleh memasuki bulan terakhir di dalam tahun ini. Kita bersyukur Tuhan memberkati kita. Tuhan sudah menolong, menyertai kita dalam mengerjakan segala tugas dan pekerjaan kita. Tentu banyak hal yang kita alami, yang kita jalani dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi itu semua Tuhan izinkan terjadi bagi kita, untuk kita lebih menyenangkan Tuhan, untuk lebih kita setia di dalam Tuhan, dalam menjalani hidup kita yang Tuhan percayakan bagi kita. Akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua ibadah Natal, yang ketiga laporan panitia Natal, dan yang selanjutnya sambutan atau pesan dan kesan Natal, dan yang terakhir istirahat. Selanjutnya kita masuk pada acara yang kedua, ibadah Natal. Kepada hamba Tuhan disilakan. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah bagi kemuliaan namanya. Sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Putra Allah. Karena itu mari sambutlah, pujilah namanya yang kudus. Bersama-sama kita menyanyikan satu pujian, Dia lahir untuk kita. Sambil bertepuk tangan kita memuji. Kita katakan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua.
Baik, sidang masa raya Natal yang terkasih, mari kita masuk dalam doa petung, kita berdoa. Maha besar Engkau Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Pada malam hari ini kami datang mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih buat waktu yang indah Engkau anugerahkan kepada kami. Pada malam hari ini kami boleh bersama-sama merayakan hari kelahiran. Ayat 1 sampai yang ke-6. Firman Tuhan demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau petakan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang bergerak-gerak dan juga setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Berita Natal kedua terambil dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria Kita sebagai..." akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin, dan yang akan menyalakan lilin pada malam hari ini, yang pertama perwakilan dari Gereja Kibaik Pospe Inosu, yang kedua oleh Ketua Panitia Natal Klasis Gereja Kibaik Klasis Polewali Mamasa, yang ketiga Ketua Badan Pengurus Majelis Klasis Polewali Mamasa, yang keempat pemerintah, dan yang kelima Ketua Biro Penginjilan Gereja Kibaik. Sidang Masa Raya Natal dipersilakan berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 42, Malam Kudus. Malam Kudus,
Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang mengasihi dunia ini dengan menyelamatkan oleh kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini menjadi manusia, datang untuk menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Pada malam ini ya Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan, dan hingga pada malam ini Tuhan, hujan tidak menghalangi saudara-saudara kami, hamba-hambamu untuk boleh hadir. Kami sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah penyembahan kami kepada Tuhan, merayakan Natal bersama-sama. Bapa kami di surga, kami bersyukur bersama dengan jemaatmu di Gereja Kibait Pos PI Nusu di tempat ini bersama dengan hamba Tuhan yang melayani. Walaupun secara jumlah mereka belum seberapa, tetapi kami percaya Tuhan bahwa kehadiran Gereja Kibait di tempat ini adalah satu rencana agung daripada Tuhan, bersama-sama dengan gereja yang ada, bersama-sama dengan pemerintah. Tuhan senantiasa menolong sehingga jemaat Tuhan senantiasa diberkati sampai pada saat ini. Dan kami sama-sama menaikkan puji dan syukur ke hadapan Tuhan pada malam ini lewat perayaan Natal kami bersama. Demikian juga ya Tuhan, kami bersyukur dalam klasis kami di Polewali masa ini. Tuhan memberkati kami sehingga sejak dibentuknya kepanitiaan untuk melaksanakan Natal yang kami rayakan bersama pada malam. Ucapkan
Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Obed-Nego Balalembang. Sidang Masa Renata dipersilakan berdiri. Kita menyanyikan pujian Ku Rindu Selalu Mendengar Suaramu. Selalu mendengar suaramu Tuhan, Roh Kudus berikan hati bekal, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Ku rindu selalu mendengar suaramu Tuhan. Selalu mendengar suaramu Tuhan, Roh Kudus berikan hati bekal, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku ya Tuhan, ku rela Kau bentuk, lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami. Kalau kami ada di sini malam ini, itu karena kemurahan Tuhan. Karena itu kami memohon, kiranya setiap kami yang hadir di sini malam ini, Roh Kudus menjamah kami sekalian, melembutkan hati kami. Dan ketika firman-Mu disampaikan malam ini, Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Setiap yang hadir diberkati Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau pakai, pakailah menjadi alat yang baik dalam tangan-Mu yang perkasa, untuk menyampaikan hanya isi hati Tuhan saja. Muliakanlah dan tinggikanlah nama-Mu dalam pemberitaan firman malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saya membacakan firman Tuhan yang adalah tema kita dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b, tentunya saya akan membaca beberapa ayat nanti. Perkenalkan, karena saya baru pertama kali hadir di sini, nama saya Obed-Nego Balalembang. Ya, saya orang Tanah Toraja asli. Dari tampang sepertinya orang Kupang atau orang Timur, tapi saya orang Toraja, ya. Dan saya juga bersyukur saya sudah menikah. Untung ada yang suka saya. Haleluya. Saya dulu sempat khawatir jangan-jangan tidak ada cewek yang suka Obed ini. Dan sekarang saya sudah menikah dan puji Tuhan sudah dikaruniai 2 orang anak. Dilahirkan istri saya. Ya. 2 anak kami ini dua-duanya laki-laki. Anak pertama sudah semester 4, sudah kuliah. Jadi so tua. Ya. Anak kedua saya kelas 3 SMP. Dan kami sedang menantikan 2 anak perempuan. Kenapa? Karena bukan karena istri saya hamil lagi. Tidak. Karena anak kami dua-duanya laki-laki. Sehingga kalau menikah harus perempuan istrinya. Makanya saya katakan kami sedang menantikan 2 anak perempuan. Kenapa saya katakan begini? Saya harus sampaikan, ada rekan-rekanku pendeta yang hadir malam ini, baik dari gereja Kibait maupun di luar dari gereja Kibait, tahu sekali bahwa beberapa negara baik di Amerika, di Eropa,
sudah melegalkan dan merestui pernikahan sejenis. Tapi malam ini saya tidak berkhotbah untuk pernikahan sejenis. Jadi bagi mereka, laki-laki dengan laki-laki bisa menikah dan diberkati. Adam dan Obed dinikahkan. Wah, ini bahaya. Maria dan Hawa menikah. Bagaimana melahirkan anak? Sama-sama jenis kelaminnya. Ya, itu sebabnya saya katakan malam ini bahwa kalau laki-laki, carilah istri perempuan. Dan kalau perempuan, carilah suami mesti laki-laki. Karena itu sesuai yang diajarkan apa? Alkitab. Ya. Tolonglah kami para pendeta supaya kami tidak bermasalah dengan Alkitab. Janganlah menikah sama Tuhan yang saya sudah siapkan dalam Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 saya akan bacakan mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yang saya akan baca adalah Alkitab terjemahan baru bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan, Yohanes pasal 10 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi si orang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sampai sedemikian jauh bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama sesuai dengan tema yang ada di depan. Ini tema Gereja Kibai. Natal Gereja Kibai, Natal untuk tahun 2022. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya bahasakan sesuai dengan konteksnya. Yesus datang, Tuhan Yesus datang supaya mereka, yaitu domba-domba itu, supaya manusia yang berdosa mempunyai hidup, dan bukan hanya mempunyai hidup, tetapi mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Ini baru membaca saja kita sudah mengerti. Jadi malam ini saya tidak akan berkhotbah lama-lama. Bapak Ibu Saudara, Mas Raya Natal yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika membaca ayat ini, kita diingatkan kembali betapa butuhnya kita akan Tuhan. Bahwa kita adalah manusia berdosa. Dan kita membutuhkan juru selamat. Kita membutuhkan Tuhan Yesus. Kapan itu mulai dibutuhkan? Kalau kita membaca Kejadian pasal 1 juga pasal 2, belum ada dosa disebutkan. Tapi ketika masuk dalam pasal 3, maka dosa mulai disebutkan di situ.
dimulai oleh Adam dan Hawa. Kadangkala orang katakan dimulai oleh Hawa. Ya sudahlah, karena yang digoda memang Hawa. Tetapi pada akhirnya dosa menyatu di dalam manusia. Itu sebabnya kita yang lahir setelah Adam dan Hawa semuanya berdosa. Tidak ada seorang pun yang lahir yang tanpa dosa. Dalam Mazmur, kita dikandung dalam dosa dan dilahirkan dalam dosa. Tidak ada seorang pun yang tidak dilahirkan dalam dosa. Itu sebabnya karena kita punya tabiat dosa, maka keinginan berbuat dosa selalu ada. Kita senang berbuat dosa. Tidak ada sekolah berbuat dosa, tapi semua orang suka berbuat dosa. Yang ada sekolah untuk melakukan yang baik, tetapi guru-guru capek mengajar orang berbuat baik, anak-anaknya tetap nyontek. Haleluya. Pemerintah hadir sebagai wakil Allah, selalu mengingatkan warga, ingat ya, bersihkan depan rumah ya, jangan tebang pohon sembarangan supaya tidak banjir, maajamak iro kota umah dan ditarosoan. Tapi ya terlonan nape mandak ya turun tanah akai kemelambi supaya rosuan ki ya kemulai di rosuan tak ini apa dikande nak kuatau kalala aniki yang nakalala aniki buutu bangamo sanda palang tengah atah di kamurai itu parena sangat wanita itu menjadi dosa bukan? Iya, tidak ada seorang pun yang dilahirkan tanpa dosa. Semuanya dilahirkan dalam dosa. Itu sebabnya keinginan berbuat dosa sangat besar. Kalau ada pendeta yang melihat, mungkin kita bisa menahan. Kalau ada istrinya yang melihat, mungkin suami tidak kesana kemari matanya. Ketika suaminya melihat, mungkin istrinya tidak sembarangan beli sesuatu. Kadang orang pernah katakan, oh ini Pak Obed ini kayaknya romantis sekali. Saya biasa kalau pergi jalan-jalan di mall di Makassar, saya itu selalu pegang istri saya kalau jalan-jalan di mall. Lalu orang bilang, cie romantis. Padahal tidak. Saya sengaja pegang, karena kalau saya tidak pegang, dia kesana kemari semua dia beli. Makanya saya pegang, supaya tidak sembarang membeli. Jadi bukan romantis, tapi saya menjaga dompet. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata kadangkala kita berniat sepertinya mau baik, tapi itu juga kadang keluar tidak baik. Ini pergumulan Rasul Paulus dalam Roma. Ketika kita sampai pada ayat ini, bahwa ternyata kita semua berbuat dosa, ternyata ada harapan di dalam Tuhan. Ada harapan yang diberikan. Tapi yang saya mau tanyakan, pernahkah kita mendengar satu manusia, siapapun dia, ada satu orang yang berani mengatakan seperti ayat yang dituliskan di depan? Pernah ada tokoh gereja? Pernah ada pendeta? Pernah ada majelis? Adakah yang berani berbicara malam ini seperti ini? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada yang berani bicara seperti itu malam ini? Saya datang ke dunia ini supaya kamu semua mempunyai hidup, supaya kamu semua saya selamatkan, supaya kamu semua bahagia. Pernah ada pemimpin yang pernah bicara, berani mengatakan seperti ini? Tidak ada. Kenapa dia berani mengatakan seperti itu? Karena dia adalah pemilik segala ciptaan. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dan dia betul-betul sanggup untuk menolong kita. Hanya dia yang bisa. Hanya dia yang mampu untuk melepaskan kita dari dosa tadi. Kalau ada yang berkata malam ini, Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi Tuhan. Saya pendosa. Masa lalu saya terlalu hitam pekat. Terlalu jahat saya di masa lalu Tuhan. Tapi malam ini ayat firman Tuhan ini datang menyapa saudara dan saya. Yesus datang supaya engkau memiliki hidup.
Hidup yang bagaimana? Semua yang hadir hari ini, saya lihat semuanya orang hidup. Karena semua bernapas. Tetapi apakah hidup seperti itu yang dimaksud? Banyak orang hidup tapi sesungguhnya mati. Kenapa? Karena dia ada dalam dosa. Sesungguhnya ketika dia tinggalkan dunia ini, maka yang dia akan nikmati adalah penderitaan. Dia mengalami kematian rohani. Dia hidup secara fisik, tetapi dia mati secara rohani. Bagaimana caranya supaya hidup? Firman Tuhan tadi kita sudah baca. Yesus adalah pintu. Hanya dia satu-satunya jalan untuk bisa masuk menikmati hidup itu. Telah kita dengarkan bersama, yang disebut berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukannya. Kembali kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama dari GTM Batu Papan. Yang kedua tim Safari Natal Klasis 10 Masa, dan yang ketiga dari PKP Klasis 10 Masa. Secara berturut-turut kami persilakan. Sambat ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah. Kalau orang yang berselamat berkeliling katanya, kalau namaku
dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Pada hari yang mulia semua saleh adalah berteman di dalam tempat yang permai. Oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Harus ku bekerja karena Tuhan hingga malam gelap. Harus ku bersaksi dari cintanya. Kalau nanti habis kerja baru batinku tetap. Kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Telah kita dengarkan, kiranya menjadi berkat dan Tuhan dipermuliakan. Seperti orang-orang Majus dari timur, sujud menyembah Dia dan membuka tempat harta benda mereka dan mempersembahkan persembahan mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Malam hari ini kita akan memberikan persembahan kita, dan kotak di depan diperuntukkan untuk kontingen klasis Pelwa 5 masa untuk mengikuti Natal umum di Toraja. Dan sebagai kolektan pada malam hari ini oleh Bapak Diaken Pelni dan Ibu Diaken Aipin Sombo. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 44, Kesukaan Bagi Dunia, dan doa persembahan sebentar oleh Bapak Penatua Amos Boyo. Kami bersyukur berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami, di mana kami bersama-sama duduk memuji-muji membesarkan nama Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kami telah mendengarkan firman-Mu yang merupakan makanan rohani buat jiwa kami. Sekalipun hamba-Mu sudah berhenti berbicara bagi kami, dengan Roh-Mu yang kudus menjelaskan lebih lanjut dalam kehidupan kami, memberikan pemahaman dan memampukan melakukan, sehingga kami hidup sebagai pelaku Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan selanjutnya di masa yang akan datang. Kami juga bersyukur kepada-Mu Bapa di surga. Ada waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan jemaat-Mu supaya dapat digunakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di masa yang akan datang. Dan kami yakin dan percaya sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan memberkati anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang setia memberi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Inilah ucapan syukur kami, doa kami, persembahan kami datang bawa kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sidang masa raya Natal dipersilakan berdiri. Kita menyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 304, hormat diberi bagi Allah. Dan doa berkat sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Obed Migo Balalembang. Pandanglah kepada Yesus yang memberi hidup itu dan memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Terimalah Dia di dalam hidupmu dan terima berkat Tuhan bagi kamu sekalian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang adalah Putra Natal. Dan dengan pertolongan Roh Kudus akan membawa engkau pada keberhasilan yang gilang gemilang dan menuntun engkau dalam pelayanan yang lebih luas untuk hidup menjadi berkat demi kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Kita pada malam hari ini diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para undangan yang dengan setia mengikuti ibadah perayaan Natal kita pada malam ini. Masih ada sukacita? Amin. Masih ada sukacita di belakang? Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada acara yang ketiga, yaitu laporan Ketua Panitia Natal Gereja Kibait Klasis Polewali Mamasa, dalam hal ini oleh Bapak Pendeta Bambang Bonga STH. Disilakan. Yang terhormat Ketua Badan Pengurus Majelis Gereja Kibait Klasis Polewali Mamasa, yang kami hormati Pemerintah Desa Batu Papan, yang kami hormati Ketua Biro Penginjilan Gereja Kibait, yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta, Guru Injil, Gembala, Penatua dan Diaken, dari semua hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini, baik dari Gereja Kibait maupun dari denominasi yang lain. Bapak Bayangkara, Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Bapak Bintara, Pembina Desa, Bapak dan Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, pemangku adat, tokoh pendidik, Bapak dan Ibu para undangan yang berkenan hadir dalam ibadah perayaan Natal Gereja Kibait Klasis Polewali Mamasa bersama dengan Pos PI-Nosu pada malam hari ini. Shalom dan selamat malam. Ya. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus Putra Natal. Oleh karena kasih dan anugerahnya memungkinkan kita boleh merayakan Natal bersama di tahun 2022 di tempat ini. Dan ini adalah Natal pertama di Pos PI-Nosu sejak dibukanya pelayanan pada bulan Juni tahun 2022 yang lalu.
Dan ini juga adalah Natal pertama Gereja Kibait Klasis Polewali Mamasa di tahun 2022 ini. Dan ini adalah bagi saya Natal yang bersejarah bagi jemaat Tuhan yang ada di sini dan Klasis Polewali Mamasa dan masyarakat yang ada di sini. Untuk pertama kalinya perayaan Natal Bapak Pengkhotbah kita pada malam ini bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan, baik dalam lingkup gereja Kibait maupun dari gereja-gereja tetangga. Yang terhormat Bapak Pemerintah atau Desa Apang Batu Papan yang boleh hadir pada malam ini. Yang terhormat Bapak Bapinsa yang hadir dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Nusu yang boleh hadir pada malam ini. Kita patut mempersembahkan segala puji dan syukur kepada Tuhan sesuai dengan nyanyian yang dipersembahkan oleh saudara kita dari GTM tadi. Ini adalah sukacita bersama, bukan sukacitanya Pospe Nusu, bukan sukacitanya Gereja Kibait Klasis Polewali Mamasa, tapi sukacita kita bersama karena kita boleh merayakan Natal. Luar biasa kasih Tuhan menuntun menyertai kita dalam sepanjang tahun ini. Perayaan Natal pada malam ini sudah disampaikan oleh panitia adalah perayaan Natal pertama di Klasis Polewali Mamasa, ditempatkan di tempat ini pada malam ini. Terima kasih kepada panitia yang boleh bekerja dengan keras sehingga perayaan Natal ini boleh berjalan dengan baik. Dan kiranya kita semua yang hadir pada hari ini sudah nampak bahwa kita membangun kebersamaan. Walaupun kita punya rumah berbeda-beda, tapi kita punya satu tujuan. Kita punya satu tempat nanti, yaitu surga yang mulia. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat perkenalannya kita boleh hadir pada malam hari ini. Seperti yang disampaikan oleh pemandu acara untuk menyampaikan pesan dan kesan Natal, saya kira sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Yang disampaikan oleh Bapak Pendeta sudah cukup banyak. Tinggal kita bagaimana kita menyimak, bagaimana kita mendengarkan dan bagaimana kita melakukan ke depannya seperti apa. Ketika kita bisa menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, saya kira sudah cukup jelas. Mula mendukung dalam pokok ini, nah lebih jelas menurut Pak Pendeta Nena. Jadi saya tidak akan panjang lebar. Jadi saya mau titipkan kepada kita semua, ketika kita khususnya antara umat beragama, khususnya kita di Batu Papan ini, karena sudah cukup banyak aliran. Tetapi tujuannya itu kan cuma satu, tetap itu satu kepada Tuhan. Sekalian, ketika ada yang kurang berkenan bagi kita, sekali lagi saya mau dimaafkan. Mengakhiri semua ini atas nama pemerintah menyampaikan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Mudah-mudahan kedepannya kita semakin diberkati oleh Tuhan. Shalom, selamat malam.